Alhamdulillahi Rabbunal Ijad. Asyhadu an la ilaha illallah Ahadus Samad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Syekhina al-awlad wa imamina al-awtad wa ra'isina al-bilad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi haqqil imdad wal istimdad ala al-isti'dad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas limpahan karunia-Nya kita dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas ini untuk melaksanakan ibadah yang dengan tujuan hanya mencari ridhonya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalui rasa takwa di dalam diri kita, mari kita tetap menjaga dan merawat kesyukuran dan juga memperbanyak salawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah teguh dalam bersungguh-sungguh. Dalam muqaddimah tadi saya sampaikan sebuah ayat dari surat Al-Maidah pada ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya. La'allakum tuflihun, niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ayat ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Tentunya bersungguh-sungguh itu bukan sekedar kata-kata, tetapi ada keteguhan di dalam kesungguhan itu supaya kita benar-benar merasakan nikmatnya menjalani dan nikmatnya
dalam mereguk hasil dari kesungguhan itu. Ada 3 B yang mencakup secara keseluruhan, yang wajib kita sungguh-sungguh di dalamnya. B yang pertama adalah beribadah. Dalam surat Al-Bayyinah di sana dinyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka hamba-hamba Allah itu diperintahkan kecuali beribadah dengan mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan, ketulusan. Maka kalau kita beribadah tidak dengan ketulusan, samalah seperti robot yang bergerak tanpa rasa, tanpa jiwa. Tapi kita manusia, kita ingin ibadah kita itu ada nilainya, ada rasanya, sehingga kita beribadah itu nikmat, lezat. Untuk mencapai itu kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Jadikan setiap waktu, setiap detik menjadi momentum bagi kita untuk melibatkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nikmatnya di situ, ketika Allah dilibatkan dalam segala aspek kehidupan, maka nilai ibadah akan tercipta dengan sendirinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, niatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Artinya, berniat saja yang baik-baik, yang positif, itu sudah ibadah. Kita berniat mau melakukan kebaikan, walau belum sempat, tetapi itu sudah bernilai ibadah. Mengapa niat lebih baik daripada perbuatan itu? Karena memang Nabi mendidik kita untuk memulai segala sesuatu itu dari dalam. Dari dalam baru keluar. Sebab tidak akan nikmat, tidak ada dzuknya ketika kita beribadah itu karena terpaksa. Ibadah dikarenakan terpaksa, ibadah karena ingin pamer, ibadah karena disanjung-sanjung, beribadah karena ada fee-nya, ibadah karena tuntutan, bukan karena hati yang terdalam. Maka di situ ibadah tersebut hambar jadinya. Jadi kita tidak ingin ibadah kita itu sia-sia. Karena ibadah kita itu berguna bukan hanya untuk akhirat. Akhirat itu masih panjang dan lama sekali. Tapi kita butuh ibadah ini di dunia juga. Karena ibadah kita inilah yang menyelamatkan kita dari stres. Betapa banyak himpitan-himpitan, sandungan-sandungan di tengah kondisi dunia yang terus berubah. Peperangan terjadi, perlambatan ekonomi, kondisi keuangan morat-marit. Kalau kita mengatakan ibadah ini hanya untuk di akhirat, salah besar. Ibadah ini juga untuk dunia kita. Karena kita nggak sanggup menghadapi kehidupan ini sendirian tanpa kehadiran Allah. Kalau sudah beres di dunia, kita merasakan lezatnya beribadah, gak usah tanya lagi bagaimana nikmatnya akhirat yang kita terima nanti. Tapi kalau kita di dunia saja sudah tidak merasakan zuknya, nikmatnya ibadah itu, bagaimana di akhirat nanti? Maka mari kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah ini, supaya kita bisa merasakan hasil bahwa ibadah ini dapat benar-benar menyelamatkan kita dari kegelisahan, dari stres berkepanjangan,
atau dari himpitan ekonomi. Harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu B yang pertama. B yang kedua, belajar. Setelah kita beribadah, kita juga harus terus bertambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita terima. Tambah terus. Siapkan akal pikiran kita ini seperti tong-tong besar yang siap menampung ilmu-ilmu dan wawasan-wawasan yang baik untuk kita. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'allamu, belajarlah. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqara." Dan belajarlah mencari ilmu untuk mendapatkan ketenangan, wal waqara, dan kewibawaan. Jadi kita belajar itu supaya apa? Biar tenang, nggak mudah ditipu orang, nggak mudah dipermainkan orang lain. Kebodohan yang sering membuat manusia itu menjadikan dirinya hancur, berkeping-keping, tenggelam di dalam kehidupan dan tersingkirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi kita harus sedia generasi-generasi yang harus terus belajar ilmu agama, ilmu apapun itu yang untuk kebaikannya adalah untuk agama juga, supaya kita bisa menjadi umat yang tangguh, umat yang tidak disepelekan, umat yang berwibawa di mata umat-umat yang lain. Bahwa banyak dari generasi kita adalah generasi-generasi yang cerdas, yang memiliki kemampuan kecerdikan yang dapat berguna untuk kehidupan dunia hingga akhiratnya nanti. Suatu hari Abu Nawas memberikan khutbah kepada masyarakat. Ketika dia menyampaikan khutbah Jumat, masyarakat sudah pada mengantuk. Masyarakat sudah pada menguap-nguap. Dalam kondisi seperti itu, pada saat khutbah itu, Abu Nawas berteriak, "Api! Api! Api!" Semua masyarakat pada bangun. Pikir mereka ada kebakaran. "Mana apinya?" kata masyarakat. Abu Nawas bilang, "Api neraka akan membakar orang-orang yang lalai dalam beribadah." Jadi ini suatu strategi saja, suatu kecerdasan supaya apa yang disampaikannya itu masuk. Daripada khutbah pada betiduran semua, tidak ada yang masuk. Dia punya strategi khusus, meneriakkan kata api, api, pikir orang kebakaran. Pada bangun semua, lalu dia bilang api neraka akan membakar orang yang lalai dalam beribadah. Begitulah dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kecerdasan kita diperlukan menjadi insan-insan yang pendapatnya itu sangat diperlukan di masyarakat. Jadilah pemimpin di masa depan. Jangan ragu, ciptakan kewibawaan dengan pengetahuan kita. Insya Allah kita akan menjadi insan yang bermanfaat dalam kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai ilmu-ilmu ini malah membawa kita kepada neraka. Ada ilmu itu malah membuat orang masuk neraka. Artinya ilmu tadi dibikinnya untuk pamer, untuk sombong-sombongan, untuk merendahkan orang lain. Jelas bukan ini yang dimaui agama. Tapi ilmu yang dimaui oleh agama adalah berilmu, memberikan ketenangan pada batin pribadi dan memberikan ketenangan kepada orang lain dan menjaga marwah atau wibawa agama itu sendiri. Dan yang terakhir, 3B tadi, B yang ketiga adalah bekerja. Jadi bukan hanya beribadah saja kita bersungguh-sungguh, bukan hanya belajar saja kita bersungguh-sungguh, tapi bekerja pun kita harus bersungguh-sungguh.
Dengan kata lain, kita jangan terjebak dengan dinamika kerja keras, tetapi adalah kerja cerdas. Orang selalu mengatakan, kerja keras akan membuatmu kaya. Sepintas ini benar, tetapi dalam praktek kehidupan, faktanya, kalau dengan kerja keras manusia itu bisa kaya, maka kuli bangunan yang lebih pantas jadi miliarder saat ini. Mereka-mereka yang bekerja pagi pulang pagi, tentunya mereka inilah yang sebenarnya memiliki pundi-pundi rezeki yang banyak, yang luar biasa. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi di mana letaknya itu? Itu memang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bekerja pontang-panting tetapi malah miskin berkepanjangan. Ada yang santai terlihat berleha-leha tapi kok bisa dia kaya raya. Ini rahasianya ada pada diri kita sendiri. Karena kita bekerja itu dalam sebuah ayat disebutkan wa qul i'malu ala makanatikum. Katakan ya Muhammad, bekerjalah ala makanatikum, yaitu sesuai dengan posisimu. Di mana kamu berada, di mana tempatmu, kamu harus tahu. Imam Syafi'i mengatakan halakam mur'un malam ya'rif qadrahu. Binasalah orang, hancurlah orang karena dia enggak tahu kadar ataupun kemuliaan dirinya. Jadi kalau kita nggak tahu di mana posisi kita, apa minat kita, apa bidang kita, apa bakat kita, akhirnya nggak tahu apa yang mau dikerjain, kita akan susah untuk berbaur, untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa. Sering dikatakan, bekerjalah sesuai dengan bidangmu, minatmu, sebab ketika kita meledak sesuai dengan bidang kita, apapun yang akan kita kerjakan itu akan menghasilkan. Fokus di situ letak dalam pekerjaan itu. Kesungguhan dalam bekerja ada pada fokusnya. Anthony Robbins pernah mengatakan, ketika seorang fokus, when focus goes, ketika fokus itu tertuju, energy flows, maka energi itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kita nggak suka dengan kerjaan itu, kita ngedumel, kita mengeluh, susah untuk menciptakan energi-energi yang terbaru. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tunjuki aku di mana bidang pekerjaanku, apa bakatku ya Allah. Kalau dapat kita di situ, fokus di situ, mencintai itu, gila dengan minat itu, asyik dengan itu, kita akan menjadi orang yang expert, orang yang ahli. Di mana orang nggak bisa tanpa kita. Nah, di saat orang nggak bisa tanpa kita, mau siapapun kita, tapi orang butuh kita, disitulah keberhasilan itu akan muncul. Di situ dia pundi-pundi rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Jadi fokuslah pada minat dan bidang yang kita kuasai. Sambil juga kita boleh mengerjakan hal-hal yang lain untuk mengisi kekosongan. Tapi jangan pernah lupakan dari mana asal kita berada. Sungguh-sungguhlah dalam bekerja. Rasulullah Muhammad SAW, walaupun dia seorang nabi, beliau telah membuktikan bahwa dari kecil beliau seorang pekerja keras. Umur 8 tahun beliau sudah ngangon kambing. Umur 15 tahun ikut bisnis dengan pamannya Abu Thalib. Bahkan di usia 25 tahun beliau berbisnis, makin hebat bisnisnya, menjadi seorang pebisnis yang luar biasa, menjajakan, bermitra ataupun merger dengan Siti Khadijah, hingga akhirnya dia menikah dengan seorang saudagar wanita yang kaya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ini membuktikan Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengandalkan tenaganya, tapi beliau mengandalkan otaknya atas tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah lupa di mana kita berasal. Kita dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah.
mohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Semoga apa yang khatib sampaikan pada siang yang berbahagia ini dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan kita semuanya bisa dapat berusaha, bersemangat dalam menjalani waktu hari ini, nanti maupun yang akan datang.